Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin ولا ينقصه جهود الجاهدين لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من أصاح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلنا. صدق الله العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kami sampaikan tadi pada mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Dalam kitab Tanwirul Muqbas min tafsir Ibnu Abbas, al-kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ribuan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam kajian konteks tasawuf disampaikan kitab Risalatul Qusyairiyah bahwasanya beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada tingkatannya. Adnan ni'am, nikmat yang paling rendah adalah al-mal, harta. Nikmat yang paling rendah adalah harta.
Sedangkan a'lam ni'am, nikmat yang paling tinggi adalah kesehatan. Karena percuma saja bila mana orang tersebut banyak hartanya tapi dia merasakan sakit, hanya bisa tidur di atas pembaringan. Percuma memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki kesehatan yang mumpuni untuk ibadah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, "Lau kanatin ni'mah fawqal hayah." Seandainya ada nikmat di atas kehidupan, fasihah, maka kesehatanlah nikmat tersebut. Dengan kesehatan tersebut kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja terganggu kesehatan kita, maka kita tidak lagi khusyuk merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab tersebut disampaikan afdalun ni'am, seafdalnya nikmat, paling utamanya nikmat adalah memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Karena percuma saja memiliki harta yang banyak namun anak-anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, anti kepada syariat Islam, tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak mau hadir pengajian, tidak pernah menginjakkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, tidak pernah mau untuk menutup urat rambut kepalanya, pakaian yang mengumbar auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Seafdal-afdalnya nikmat adalah memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Wa a'zamun ni'am, dan seagung-agungnya nikmat adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ridha Allah, menggapai iman, menggapai Islam, maka apapun yang kita rasakan ketika Allah sudah ridha, pasti kita akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan, maka Allah firmankan, fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat untuk mengagungkan Tuhanmu. Wanhar, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentang kurban ini, Rasulullah kecintaan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat menekankan betul tentang kurban. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man wajada sa'atan li an yudhi, siapa di antara umatku yang memiliki kemampuan untuk berkurban, dia mampu untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia enggan melaksanakan kurban, Rasul mengancam, fala yaqrabanna musallana. Ancamannya adalah jangan dekat-dekat tempat salat kami. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila ingin berdekat-dekatan dengan Rasul adalah tempatnya di masjid. Tapi ini orang yang mampu berkurban, enggan melaksanakan. Rasul sampaikan, jangan dekat-dekat masjid kami, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin menatap wajah orang tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini, karena adanya ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, Imam Abu Hanifah memfatwakan dalam mazhab Hanafi, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, kurban hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam fikih berkurban, kalau kita sering hadir ke pengajian, disampaikanlah tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban.
Ternyata tolak ukur kemampuan seseorang berkurban bukan dinilai dari mewah kendaraannya, bukan dinilai dari tingkat rumahnya, bukan dinilai dari jabatan tingginya. Dalam fikih berkurban, siapa orang yang mampu berkurban? Ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang memiliki kelebihan rezeki selama 4 hari berturut-turut, yakni di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebagai contohnya adalah bila mana kita memiliki uang sebesar 7 juta rupiah. Kalau 7 juta rupiah itu kita belanjakan hewan kurban, misalkan kambing seharga 4 juta rupiah, sisa tinggal 3 juta rupiah. Kalau 3 juta tersebut cukup untuk kita dan keluarga berkebutuhan selama 4 hari dari tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka kita digolongkan sebagai orang yang mampu berkurban. Namun bila mana kita hanya memiliki uang sebesar 3 juta rupiah, kalau dibelanjakan hewan kurban kambing misalnya seharga 2.950.000 rupiah, sisa tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu rasa-rasanya tidak cukup 4 hari keluarga kita berkebutuhan, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menekankan betul kepada umatnya yang mampu agar melaksanakan kurban. Ibadah kurban dengan ibadah haji sama-sama dilaksanakan di bulan Zulhijjah, namun beda penerapannya. Ibadah haji wajib bagi yang mampu seumur hidupnya hanya 1 kali. Ibadah haji wajib bagi yang mampu hanya seumur hidup sekali. Sedangkan ibadah kurban Rasul sampaikan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga 1 tahun sekali keluarkan hewan kurban. Maka kurban adalah setiap 1 tahun sekali. Jangan kita ungkit-ungkit kurban kita di tahun kemarin. Kurban di tahun kemarin untuk syukur nikmat di tahun kemarin. Kurban di tahun ini untuk syukur nikmat di tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ingat, tidak ada kaitannya orang yang belum akikah tidak boleh berkurban. Boleh saja dilihat dari kapan punya uangnya. Kalau memang dia belum akikah, punya uangnya di bulan Zulhijjah, maka laksanakanlah kurban. Tapi bila mana dia memiliki uangnya jauh sebelum datang Zulhijjah, belum akikah, maka dipersilahkan untuk akikah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang menebarkan manfaat bagi sesama. Orang yang berkurban, dia sudah menebarkan manfaatnya kepada sesama. Dia sedekahkan dagingnya 1/3, dia konsumsi daging kurbannya 1/3, dan dia hadiahkan daging kurban tersebut 1/3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh saja kita berkurban di tempat yang nun jauh di sana. Tidak salah kita berkurban di tempat pelosok, daerah-daerah terpencil. Namun afdalnya berkurban adalah di tempat tinggal kita. Sebagai penutup pada khutbah Idul Adha di pagi hari ini, kami menyampaikan filosofi berkurban, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam
80 tahun lamanya beliau tidak pernah putus berdoa. Pagi dan malam, siang dan sore, beliau sampaikan doa, Rabbi habli minas salihin. Mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memiliki anak yang saleh, bukan anak yang tampan, bukan anak yang pintar. Yang diminta adalah anak yang saleh. Karena anak yang saleh itu insya Allah akan nurut kepada perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah orang tuanya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut. Lahirlah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak menjadi kebanggaan Ibrahim alaihi salam. Ismail amat disayang-sayang, amat dicinta-cinta, amat dibangga-bangga, karena sudah lama Nabi Ibrahim menantikan seorang anak yang saleh. Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh, taat patuh kepada Allah dan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail amat sangat taat patuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai tiba masanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Nabi Ibrahim untuk mengkorbankan Ismail. Maka Nabi Ibrahim disimbolkan sebagai seorang muslim yang tidak pernah takut rugi. Hanya kepada Allah dia percaya akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menanamkan rasa cinta kepada Allah jauh di atas cinta kepada Ismail alaihissalam. Maka ketika iblis datang menggoda kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu adalah ayah yang tidak berperi kemanusiaan. Engkau korbankan anakmu yang amat sangat soleh dan tampan. Nabi Ibrahim mengambil batu, melemparkan iblis tersebut, seraya berkata, ku korbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup sampai di situ, iblis datang menggoda Ismail. Wahai Ismail, engkau ini masih kecil, jangan mau ketika disembelih oleh ayahmu. Pergilah dari sini. Nabi Ismail pun mengambil batu, melemparkan kepada iblis tersebut, seraya berkata, kukorbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak cukup sampai di situ, Hajar pun didatangi oleh iblis, seraya berkata, engkau seorang ibu, tidakkah hatimu luluh akan perintah ini? Jangan sampai perintah ini dilakukan. Gagalkan penyembelihan Ismail. Siti Hajar pun melempar batu kepada iblis, seraya berkata, aku lebih cinta kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah tersebut melempar jumrah Aqabah, Wusta dan Ula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ismail modern zaman sekarang adalah harta kita yang selama ini kita sayang-sayang, yang selama ini kita cinta-cinta, yang selama ini kita damba-damba nominalnya, tabungan kita, jumlah tabungan kita yang selama ini kita sayang-sayang, uang yang selama ini kita simpan-simpan. Ketika datang perintah berkurban, kalau memang kita benar lebih cinta kepada Allah, maka jawaban kita pun sama dengan jawaban keluarga Nabi Ibrahim. Kukorbankan yang aku cinta demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang yang berkurban berarti dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, maka apapun yang dia minta pasti akan Allah kabulkan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bikum fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.